Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini masih dalam kesempatan suasana Idul Fitri, kita bersyukur kepada Allah karena masih dikaruniai kesehatan, masih dikaruniai waktu, dan masih bisa berkumpul secara virtual melalui kajian Arafah Mina. Sebelumnya saya mengucapkan minal aizin ja'alallahu wa iyyakum minal aizin wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu, kita akan lanjutkan ya kajian kita, kajian Arafah Mina. Dan ini masih di muqaddimah, masih di pembukaan tafsir Ibnu Katsir. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzamillahu ta'ala ahlal kitabi qablina bi'radihim an kitabillahi ilaihim. Maka Allah mengutuk ahlul kitab sebelum kita, yaitu Yahudi dan Nasrani, karena mereka menolak kitab yang turun kepada mereka, wa iqbaluhum 'ala dunya wa jam'iha, dan mereka lebih mengutamakan dunia dan mengumpulkannya. Tolong bisa di mute Bu Suti sama Bu Siti. Washtighalahum bighairi ma amaru bihi min ittiba'i kitabillah, dan mereka sibuk dengan yang tidak diperintahkan di dalam kitab Allah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ahlul kitab, orang-orang sebelum kita, orang Nasrani dan Yahudi itu menggunakan memilih-milih ayat yang sekiranya menguntungkan bagi mereka. Itu disampaikan berulang-ulang, dan ayat yang tidak ada untungnya bagi mereka skip, bahkan mereka sembunyikan. Nah, ini kalau di dalam agama Islam ini dosa besar ya. Al-Quran yang 30 juz ya harus kita ajarkan semua. Jangan hanya menggunakan ayat-ayat yang menguntungkan bagi mereka. Yang tidak menguntungkan tidak kita sampaikan, misalnya gitu. Nah, ini nggak boleh. Contoh misalnya kita adalah, contoh saya aja deh. Saya ini kan tour leader umrah misalnya. Nah, ada mungkin beberapa, Pak Tony, ya, Bu Dewi, atau Bu Tuti. Ya, ini kita kan bermuamalah dengan umrah dan haji misalnya. Kemudian yang kita sampaikan ayatnya itu doang. Saya hanya menyampaikan misalnya wa atimul hajja wal umrata lillah, itu ayat-ayat itu. Atau Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudal lil alamin. Atau wa adzin fin nasi bil hajj. Yang disampaikan itu aja. Ini enggak benar. Karena dia seorang pemilik biro umroh, terus kemudian yang disampaikan ayatnya itu aja. Enggak pernah menyampaikan ayat tentang sholat, enggak pernah menyampaikan ayat tentang keutamaan silaturahim, keutamaan berbakti kepada orang tua misalnya. Nah, ini enggak boleh. Atau mungkin profesi kita ya tentu ada lah, orang itu ada spesifikasinya ya. Tapi kita nggak boleh hanya memilih ayat-ayat tertentu. Atau mungkin profesi kita sebagai guru misalnya. Atau kita punya lembaga pendidikan. Kemudian yang kita sampaikan ayat-ayat tentang itu saja. Itu nggak boleh. Nah, karena menguntungkan dengan mereka misalnya. Atau yang seperti yang dilakukan oleh ahlul kitab. Kalau ada ayat yang kira-kira ini bakal membuat dia rugi, dia tidak sampaikan. Termasuk datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bagi mereka adalah ayat yang akan mengakhiri kemewahan dunia mereka.
Bagi mereka datangnya Rasulullah ini adalah akhir dari masa-masa keemasan mereka sebagai rahib. Kalau sudah datang Rasul ya sudah kan, karena di sana mungkin seorang rahib, seorang pendeta dapat fasilitas, ya kan. Kalau di tempat kita, ustadz kiainya eker-eker sendiri. Ada yang punya sawah, ada yang punya usaha AIU, babi bu, ya. Ada yang mendirikan usaha sendiri, ya. Ada yang bekerja, ada yang sebagai pegawai negeri misalnya. Kenapa? Karena ustadz atau kiai atau pemimpin agama di dalam agama Islam itu tidak diharuskan umatnya untuk membiayai kehidupannya, gitu kan. Makanya di dalam Islam kemuliaan itu bukan dengan dalam tanda kutip menjual ayat-ayat suci, tapi kemuliaan itu adalah dengan mempelajarinya dan mengajarkannya, ya. Bukan dengan memanfaatkan itu sebagai ladang untuk maisyahnya. Maka kita banyak temui ustadz-ustadz juga pada berbisnis semua. Namun kalau memang ada ustadz yang memang udah sibuk, nggak ada waktu lagi untuk berbisnis, dan makomnya sudah jadi makomnya itu udah pokoknya pasrah aja deh, Allah yang kasih. Nah, itu urusan beliau. Misal beliau sudah tidak ada waktu nih berbisnis, atau mungkin dia hanya berinvestasi atau apalah gitu ya. Dan kehidupannya udah habis untuk dakwah, habis untuk mengajar, ya, mengajar di pesantren. Terus ya itu yang pengertian adalah kita sebagai santrinya, sebagai umatnya. Jadi saya sendiri menilai ini dengan sudut pandang saya. Kalau dulu saya sowan kepada abah saya sebagai tahadus bin nikmah, ya saya memberikan sesuatu. Memberikan sesuatu itu apa ya, yang dibutuhkan apa, misalnya saya bawa gula teh misalnya gitu ya. Kadang-kadang kita memberikan, mohon maaf, salam tempel begitu ya. Itu biasa aja bagi kita, udah biasa ya. Sudut pandang kami sebagai santri adalah kami ingin memberikan apresiasi kepada guru. Sudut pandang kami adalah guru kami udah nggak sempat lagi tuh ngurusin harus jualan di pasar, karena beliau sudah sibuk dengan dakwahnya, sibuk dengan ngajar. Ya kita yang memikirkannya. Tapi tidak sebuah kewajiban ini. Nggak ada yang 1/10 atau sepersekian dari gaji, itu nggak ada. Coba kalau dibuat sepersekian, ya orang-orang jadi berbondong-bondong nih berprofesi jadi ustadz, kiai gitu. Makanya di agama lain itu ada yang memang menjadi pendeta itu jadi profesi. Profesinya apa? Pendeta. Profesinya apa? Pemuka agama misalnya. Karena memang di situ juga dapat fasilitas, dapat gaji, dapat mobil dinas, dapat rumah dinas dan lain sebagainya. Nah, kalau di Islam tidak ada yang begitu. Kiainya, dainya eker-eker sendiri. Maka kalau ada kemudian kita punya tokoh agama nih, kemudian sibuk dengan bisnisnya, ya jangan disalahkan karena mereka mungkin punya keluarga. Cuman saya pasti yakin semua ustadz, semua kiai tidak akan meninggalkan kewajibannya untuk menyampaikan ilmunya. Walaupun porsinya bisa berkurang karena mungkin kesibukannya dengan dunianya, dengan bisnisnya, dengan pekerjaannya begitu ya. Fa'alaina ayyuhal muslimun an nantahiya amma dhammahumullahu ta'ala bihi. Maka bagi kita wajib untuk menyudahi ini kemarahan Allah ini, supaya
Di silent dulu Bu, di mute dulu Bu. Ya. Untuk menyudahi apa yang dibenci oleh Allah dari ahli kitab ini. Wa anna tamira bima amarana bihi, dan melanjutkan apa yang diperintahkan Allah sikap kita kepada kitab suci ini. Min ta'allumi kitabillah, dengan mempelajari kitab Allah, al-munazzal ilaina wa ta'limuh, yang turun kepada kita dan mengajarkannya. Belajar dan mengajarkannya. Maka Rasulullah mengatakan khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kita adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Mohon maaf ya rame. Teh Aina. Jadi bagi kita selesailah tentang milih-milih ayat. Semua ayat 30 juz itu harus kita pelajari, harus kita sampaikan. Tidak hanya memilih ayat yang menguntungkan bagi diri kita. Maka kita wajib mempelajari dan mengajarkannya. Wa tafahumuhu wa tafhimuhu, dan memahaminya dan membuat orang untuk memahaminya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. I'lamu anna Allaha yuhyil arda ba'da mautiha qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Jadi ini ayat tentang bagaimana apakah belum datang kabar untuk orang-orang yang beriman untuk khusyuk hatinya mengingat kepada Allah dan mempelajari apa yang turun berupa Al-Qur'an, wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl, dan tidak ada orang-orang ahli kitab sebelumnya mau khusyuk dengan kitabnya, mau mempelajari kitabnya dengan komprehensif, dengan menyeluruh. Fatala alaihimul amad, maka kemudian mereka berpanjang-panjang angan ya. Faqasat qulubuhum, hatinya kemudian keras. Wa katsirun minhum fasikun, sebagian mereka orang fasik. Ketahuilah annallaha yuhyil arda ba'da mautiha, sesungguhnya Allah menghidupkan bumi sesudah kematiannya. Qad bayyana lakum ayati la'allakum ta'qilun. Surah Al-Hadid. Fa fi dzikrihi ta'ala li hadhihi al-ayah ba'da allati qablaha tanbihun ala annahu ta'ala kama yuhyil arda ba'da mautiha kadzalika yalinul qulub bil iman ba'da qaswatiha minadz dzunubi wal ma'asi. Jadi ini Allah memberikan perumpamaan matinya bumi itu hidup dengan kuasa Allah. Matinya hati itu karena kita tidak mau menyampaikan ayat-ayat Allah, dan kita memilih-milih ayat-ayat Allah. Itu deh. Jadi poin di paragraf ini ya, poin di paragraf ini adalah semua ayat suci itu tidak boleh ada yang disimpan, walaupun mungkin itu merugikan diri kita, walaupun itu ya mungkin tidak menguntungkan diri kita atau mengurangi kedudukan kita, kekuasaan kita misalnya. Contoh misalnya kita seorang politisi, kemudian ada ayat tentang contohnya misal dulu yang ribut tuh Al-Maidah apa itu ya, tentang kita tidak boleh memilih pemimpin yang dari ahlul kitab. Kemudian kita tidak sampaikan karena partai kita mendukung seorang pemimpin yang mungkin beda keyakinan. Nah ini kan gak boleh. Jadi semua ayat harus disampaikan walaupun itu bertentangan dengan keuntungan diri kita, kehidupan kita. Paragraf berikutnya,
Fa in qala qailun jika ditanya, seseorang bertanya, fama ahsana turuqut tafsir. Maka tafsir yang seperti apa yang terbaik? Maka jawabnya anna asahhut turuqu fi dzalika ayyufassara al-Qur'ana bil Qur'ani. Yang terbaik adalah menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Fama ujmila fi makanihi fa innahu qad fussira fi mawadhi'i akhar. Yang terbaik adalah ketika ada ayat suci Al-Qur'an ditafsirkan dengan ayat suci Al-Quran di tempat lain, mungkin di juz lain, di surat yang lain, atau di ayat lain di dalam surat tersebut. Fa in a'ya kadzalika fa'alika bisunnati fa innaha syarihatul lil Qur'an wa mudihatul lahu. Kalau tidak ada, maka level berikutnya adalah dengan sunnah, karena sunnah atau hadis itu adalah syarihah, penjelas untuk Al-Quran. Bal qad qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibni Idris Asy-Syafi'i. Berkata Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i itu namanya Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Kullu ma hakama bihi Rasulullah fahuwa mimma fahimhu minal Quran. Semua yang menjadi hukum dari Rasulullah, maka itu adalah semua yang difahaminya dari Al-Quran. Jadi kalau ada ayat Al-Quran yang tidak ada di dalam Al-Quran di ayat yang lain, maka tafsir pertama adalah apa-apa yang datang dari Rasulullah berupa sunnah, berupa hadis. Dan kita tahu ya, sunnah itu apa, hadis itu apa. Sunnah itu perkataan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, diamnya Rasulullah, yang itu bisa diinterpretasi sebagai sikap beragama Rasulullah. Itu adalah sunnah ya. Qala Allah Ta'ala inna anzalna 'alaikal kitaba bil haqq. Allah berfirman, sesungguhnya kami turunkan kepada kalian kitab Al-Quran bil haqqi dengan kebenaran, litahkuma bainan nas, untuk menghukumi, mentahkim di antara manusia, bima arakallah, dengan pandangan Allah, wala takun lil khainina khasima, dan jangan menjadi orang-orang yang menentang. Wa qala ta'ala wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Dan kami turunkan az-zikra, nama lain dari Al-Quran. Untuk apa? Litubayyina, menjelaskan, linnasi, kepada manusia, ma nuzila ilaihim, yang turun kepadanya. Wala'allahum yatafakkarun, dan supaya kalian berfikir. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa ma anzalna 'alaikal kitab illa litubayyana lahumul ladzi. Dan tidaklah kami turunkan Al-Quran kecuali untuk menjelaskan kepada mereka alladzi ikhtalafu fih, yang berselisih di dalamnya, wahudan, dan menjadi petunjuk, warahmah, dan kasih sayang, liqaumi yu'minun, untuk orang-orang yang beriman. Walihada qala Rasulullah. Maka dengan ayat-ayat ini Rasulullah bersabda, ala inni utitul Qur'an wa mithlahu wa ma'ahu. Sesungguhnya diberikan kepadaku Al-Quran wa mithlahu, dan semisal dengan Al-Quran, ma'ahu, bersama dengan Al-Quran. Artinya sunnah, yakni sunnah, semua yang dikatakan Rasulullah, semua yang dikerjakan Rasulullah. Wa sunnatu aidan tanazzalu alaihi bil wahyi, dan sunnah itu juga turun berdasarkan wahyu. In huwa illa wahyu yuha wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua yang dikerjakan Rasulullah itu wahyu, walaupun bukan berupa Al-Quran, gitu ya. Kama yunazilul Quran illa annaha la tatla kama yutlal Quran. Bedanya kalau sunnah itu tidak dibacakan seperti dibacakannya Al-Quran. Jadi kita nggak boleh sholat dengan membaca hadis, itu nggak boleh ya. Allahu Akbar terus Allah Ta'ala, nggak boleh.
Yang boleh dibaca di dalam sholat ya Quran gitu ya. Dan membaca sunnah itu bukan ibadah. Yang ibadah itu mempelajarinya, kemudian mengamalkannya, ya, menyampaikannya, itu menjadi ibadah. Tapi khusus membaca saja itu bukan sebuah ibadah. Gak seperti Quran. Ada orang membaca Quran terbata-bata, tidak lancar, itu tetap merupakan ibadah, ya. Karena Al-Quran itu al-mu'abbad bitilawatihi, ya, dianggap sebagai ibadah dengan membacanya, walaupun nggak tahu isinya, ya, gitu. Beda dengan sunnah. Kalau sunnah itu lebih spesifik ke konten, ya. Lebih spesifik ke kontennya apa, ya. Isinya apa, gitu ya. Ngerti isinya, gitu. Waqad istadallal Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan mengambil dalil Imam Syafi'i wa ghairihi minal a'immah, dan imam-imam yang lain ala dzalika bi adillatin katsirah, dengan dalil yang banyak. Laisa hadza mawadhi'un dzalik. Ini sudah tidak ada debat lagi, no debat, ya, bahwa sumber hukum pertama Al-Qur'an ditafsirkan dengan Al-Qur'an, sumber hukum kedua adalah As-Sunnah. Ini enggak ada debat. Maka ada orang aliran, ya, saya pernah sampaikan kalau nggak salah, aliran ingkarus sunnah, dia mengingkari sunnah, jadi hidupnya cuma pakai Quran. Nah, ini ngaco ini, ya. Sholatnya gimana kalau ingkarus sunnah? Sholat itu cuman di Quran cuman wa aqimus sholah wa atuz zakah. Nah, jadi nggak bisa kita itu beragama hanya menggunakan Al-Quran saja, nggak bisa. Nah, gitu. Jadi harus komprehensif semuanya. Wal gharadu annaka tatlubu tafsir al-Qur'an minhu fa illam tajidhu fa minas sunnah. Jadi maka kita pertama kali menafsirkan itu dengan Quran yang lain, dengan ayat yang lain. Kalau tidak ketemu maka dengan sunnah, dengan hadis dari Rasulullah. Kama qala Rasulullah, seperti Rasulullah mengatakan di Mu'adz hina ba'atsahu ilal Yaman, ketika kepada Sayyidina Mu'adz yang diutus untuk berdakwah ke Yaman. Bima tahakkamu, dengan apa kamu berhukum? Qala bi kitabillah. Sayyidina Mu'adz menjawab dengan kitabullah. Qala fa illam tajid, kalau enggak ketemu di Quran, wala bi sunnati Rasulillah, dengan sunnah Rasulullah. Fa illam tajid, kalau enggak ketemu, qala ijtihad bi ra'yi, maka aku berijtihad dengan pandanganku. Qala fa daraba Rasulullah fi sadrihi, kemudian dipukul dadanya. Wa qala alhamdulillah, segala puji bagi Allah, waffaqa Rasulillah lima yarda Rasulullah, yang sudah memberikan taufik kepada utusan dari utusan Rasulullah. Nah, karena dia kan utusan dari utusannya Rasulullah. Wa hadzal hadis fil masanid wa sunan bi isnadin jayyid kama huwa fi muqarrarin fi mawdhihi. Dan ini adalah hadis yang sahih banget, banyak diriwayatkan. Nah, maka ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada beberapa paragraf tadi, beberapa kesimpulan. Yang pertama, kita tidak boleh memilih-milih ayat, ya, tidak boleh menjual, dalam tanda kutip, menjual ayat yang menguntungkan kita, menguntungkan kehidupan kita, menguntungkan bisnis kita. Diulang-ulang terus, ya, supaya orang lebih tercerahkan, gitu ya. Nah, lalu menutup ayat-ayat yang lain, nggak menyampaikan ayat yang lain. Nah, ini sekarang kan banyak orang model begini. Ustadz spesialis wakaf misalnya, nah, juga ada kan. Saya dulu tesisnya tentang wakaf. Jadi saya meriset, ada seseorang yang memang spesialis sekali di situ. Maka kalau yang seperti itu, kita harus lihat nih kesehariannya dia menyampaikan apa saja. Kalau yang disampaikan itu doang, ya udah ustadz spesialis lah gitu. Maka saya selalu berusaha berimbang, dan kita semua harus berusaha berimbang, mempelajari ayat-ayat menyeluruh, komprehensif, ya. Satu Quran ini semuanya dipelajari, tidak hanya dipilih-pilih. Mentang-mentang punya biro umroh yang dihafalkan ayat-ayat tentang umroh sama haji doang, tidak boleh. Semuanya harus disampaikan, semua harus dipelajari, semua harus disampaikan kepada umat, gitu ya.
Nggak boleh hanya mencari keuntungan sendiri. Dan tidak boleh menyembunyikan ayat yang kurang lebih akan membuat dia tidak untung, tidak boleh. Termasuk orang-orang Yahudi Nasrani itu ada ayat tentang Rasulullah. Mereka sudah tahu bahwa ada Rasul dari Mekah, bukan keturunan Bani Israel, sebagai Rasul terakhir. Tapi mereka tidak mau melegitimasi, tidak mau menerima. Kenapa? Karena kalau mereka terima, berarti posisi dia sebagai pemuka agama, kehidupan dia itu akan berakhir. Dia tidak bisa punya lagi sumber pemasukan lah, kurang lebih begitu. Maka di dalam agama Islam kita selalu diberikan didorong untuk bekerja ya, dengan tangannya sendiri, dengan keringatnya sendiri, berbisnis, berusaha, berwirausaha, supaya apa? Semua yang kita makan ini memang benar-benar dari keringat kita, gitu. Dan saya juga sudah sampaikan mengenai kemarin ya, karena ini riskan sekali, makanya diulang-ulang. Riskannya bagaimana? Ada beberapa teman saya memang tidak mau berbisnis, atau mungkin udah malas ya berbisnis, padahal dia sendiri bukan waktunya habis untuk mengajar gitu ya. Hafal Quran ya, hafal Quran, tapi kemudian waktunya nggak habis untuk ngajar, nggak habis untuk dakwah, nggak. Nah, waktunya untuk apa ya? Ya nunggu, dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip, profesinya sebagai mungkin juri MTQ gitu ya, atau dia sebagai spesialis MTQ nih, MTQ ikut sana, jadi KTP-nya banyak, kemudian mengurangi umurnya, dikurangi. Wajahnya masih wajah-wajah baby face, masih laku untuk MTQ, nanti umurnya diganti nama dan lain sebagainya. Ini nggak tahu ya, begitu. Itu kesimpulan yang pertama. Yang kedua adalah metode tafsir kita ya. Yang pertama Quran dengan Quran, yang kedua nanti Quran dengan Sunnah. Nah, ini nanti insya Allah pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan. Menarik sekali di mukadimah kitab tafsir Ibnu Katsir ini. Demikian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pagi hari ini luar biasa, sudah setengah jam saya menyampaikan. Semoga bermanfaat ilmunya. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.